Karena kalau kita lihat isu malaria dari dua hal besar, slogan kami di Mimika tuh El Mata. Belum. Kenapa? Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai lah. Jumpa lagi bersama kami di podcast Salam Papua yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Saat ini kembali bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Pak Reynold Ubra. Terima kasih Pak Rey untuk waktunya yang luar biasa. Boleh bersama-sama dengan kami kembali di Salam Papua. Ya. Mohon izin Pak Rey, mungkin saya memulai dengan sebuah isu yang di Mimika ini, siapa yang tidak tahu dengan malaria? Ya. Bagaimana kesediaan obat malaria di Kabupaten Mimika, Pak Rey? Baik. Izin. Ya, pertama saya mau menyampaikan banyak terima kasih buat Pak Jimmy dan tim dari Salam Papua. Siap. Podcast kali ini saya pikir saya senang sekali ada dalam ruang kerja kami di Dinas Kesehatan. Yang biasanya itu kami datang bersilaturahmi bertandang ke Salam Papua. Kali ini Salam Papua yang langsung on location di Dinas Kesehatan Kabupaten Tampilannya berbeda, Pak Rey. Dan saya pikir ini bentuk suatu kerjasama yang baik. Kami tidak bisa kerja sendiri kalau tanpa teman-teman media. Teman-teman media di Timika termasuk Salam Papua tidak hanya mempublikasi hasil program kerja Dinas Kesehatan, masalah kesehatan, program-program strategi, tetapi juga berperan yang paling penting adalah menjembatani isu di masyarakat dengan kami untuk bisa kami tindak lanjuti. Itu saya apresiasi sekali. Untuk malaria, stok obat malaria hari ini khusus di Kabupaten Mimika sampai kemarin itu ada 10.000 sekian lebih. Kalau 10.000 ini lebih kurang stok kita bisa sampai di Maret lah. Maret 2023. Yes, oke. Bagaimana stok provinsi khusus untuk obat DHP dan Primaquine, meskipun Mimika hari ini sudah menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah, tetapi berdasarkan kebijakan antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dengan Provinsi Papua, kami masih meminta itu ke Dinas di instalasi farmasi provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Masih ke Papua. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir untuk masalah ketersediaan stok obat. Bagaimana menjaga stok obat ini? Tentu saja saya kemarin melakukan evaluasi juga secara terpisah di instalasi farmasi kabupaten. Ada beberapa hal yang bisa kami evaluasi, dan harus ditindaklanjuti dengan strategi yang baru. Misalnya Timika ini kalau kita lihat fasilitas kesehatan itu cukup banyak fasilitas kesehatan selain puskesmas. Terus juga ada satgas. Nah, ini kami coba melihat pendekatan-pendekatan supaya tetap efektif, tetapi stok obat pun tetap terjaga. Seperti itu. Di samping di sisi lain untuk masyarakat Mimika, kepatuhan minum obat sampai tuntas itu menjadi penting. Itu memang penting. Apalagi yang Primaquine itu. Benar. Kami tahun ini juga coba dengan beberapa mitra Dinas Kesehatan kayak seperti dengan PT Freeport Indonesia. Kemudian dengan UNICEF Papua, kemudian dengan YPKMP, Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua. Saya lihat mereka akan ada program lagi yang tetapi itu semua dalam bingkai program strategi di bawah Dinas Kesehatan. Kami dengan PT Freeport ada dua hal yang coba kami buat, yaitu dengan juga YPMAK memperkuat Malaria Center sebagai pusat perumusan strategi dan kebijakan. Gitu. Di situ. Dengan Freeport. Karena kalau kita lihat isu malaria dari dua hal besar, faktor penyebab dan faktor risiko itu menjadi penting. Nah, faktor penyebabnya misalnya, ini nyamuk banyak nih. Penyebabnya apa? Karena lingkungan yang kotor. Gitu. Yang bukan mengagetkan. Yang harus kita waspadai hari ini dengan kondisi lingkungan masyarakat di kota Timika ini, bahkan di daerah-daerah pesisir, itu tidak hanya nyamuk Anopheles, tetapi nyamuk Aedes. Ada Aedes aegypti ya?
artinya bahwa jangan sampai ini faktor penyebab demam berdarah ini sudah ada nih. Tinggal faktor risiko, misalnya kita tidur tidak menggunakan kelambu, kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan, genangan air tidak bisa kita selesaikan. Sewaktu-waktu kalau demam berdarah meledak ya kita tidak perlu kaget karena jentik nyamuknya ada. Kami menghitung percidukan gitu. Itu kerjasama dengan teman-teman di PT Freeport melalui Community Health Development, juga teman-teman di Malaria Center, Hakli. Nah, ini kami sedang membuat bagaimana sih program strategi intervensi yang komprehensif. Jadi tidak hanya mendeteksi, tetapi faktor penyebab dan faktor risiko ini harus kami bisa kendalikan. Orang yang tidak patuh minum obat seperti apa supaya dia patuh minum obat. Jadi sekarang sudah sementara minta maaf, sementara dilakukan pendekatan. Sementara lagi mau rumuskan strateginya. Benar. Sekaligus mensinkronkan data. Ini dari teman-teman PT Freeport, dari Malaria Center, dari YPMAK, terus dari YPKMP, dari UNICEF. Kita coba sinkronkan menjadi satu produk program intervensi milik pemerintah Kabupaten Mimika. Kapan direalisasi itu kira-kira? Target kami di April, karena rencana kami di triwulan pertama tahun 2023 adalah merapikan seluruh administrasi untuk tahun 2023, membuat juknisnya, SOP-nya, bagaimana tools untuk monitoring dan juga evaluasi, mempublikasi data. Itu kami coba perangkat, istilahnya apa? Perangkatnya kami siapkan supaya ketika melakukan intervensi, dan ini saya pikir ini inovasi. Namun pelayanan-pelayanan rutin seperti deteksi dan juga deteksi atau pemeriksaan maupun pengobatan di puskesmas dan vaskes lain itu tetap berjalan. Baik, Pak Ri, izin saya potong. Berarti yang kembali ke obat malaria tadi, berarti sudah beda dengan bulan atau tahun yang lalu ya? Ganti dengan Kina. Sekarang sudah tidak ada kah, Pak Ri? Atau Kina masih jalan, obat malaria juga? Kina kemarin itu karena ketersediaan stok kami sangat terbatas, sangat minim, sehingga itu sebagai obat alternatif pengganti. Gitu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang tidak. Setelah bulan Agustus minggu kedua, minggu ketiga, itu setelah stoknya mulai ada, DHP obat biru mulai ada, kami pengobatan kembali sesuai dengan standar. Jadi obat DHP itu yang diberikan. Jadi masyarakat perlu tahu. Obat malaria sekarang sudah aman di Mimika. Namun lebih baik kan kita mencegah. Lebih baik mencegah, bukan berarti obat malaria sudah ada dan kita hidup asal-asalan. Betul. Nah, langkah-langkah pencegahan seperti mungkin saya tangkap dari yang disampaikan Pak Rey, dari hidup sehat, lingkungan bersih, kan, pakai kelambu dan sebagainya. Dan di samping itu kita menunggu untuk strategi yang akan disampaikan. Catatan untuk obat juga, Pak Jimmy, maaf ini saya pikir menjadi hal yang harus kita pertegas pada kesempatan yang baik ini. Obat DHP ini ada 2 obat. 2 obat, yang satu obat program. Benar-benar itu diberikan secara gratis dari pusat. Dari program nasional Kementerian Kesehatan. Kemudian kami distribusikan ke fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, maupun fasilitas-fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS, maupun rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Obat itu baik. Tetapi ada obat malaria yang secara mandiri disediakan oleh apotek atau dokter praktek swasta, ya memang itu harus berbayar. Jadi ada juga ya? Iya, benar. Gratis. Jadi karena ada isu di masyarakat, kok ada ini yang menjual obat gitu. Nah itu dia mengadakannya secara mandiri. Di e-katalog itu ada. Swasta ya? Pihak swasta. Namun yang kami kontrol itu adalah harga obatnya. Jadi itu sudah kami duduk sama-sama di bulan September dengan fasilitas pemerintah maupun swasta. Apotek-apotek untuk membicarakan ini. Jadi clear ya? Memang di masyarakat untuk obat malaria, karena kalau cuma sebut obat virus ada, karena ada obat Primaquine juga yang coklat itu, jadi saya sebut obat malaria. Memang ada 2
Yang obat biru ada 2 jenis. Dua jenis. Ya. Jadi yang program nasional yang gratis. Subsidi yang gratis dan ada yang berbayar karena dari pihak swasta itu. Iya, yang mengadakan secara. Iya. Cuma pihak Dinkes yang mengontrol dari harganya. Obatnya. Betul. Pak Rey, izin. Masihkah optimis Mimika bebas malaria 2024 ya? Saya masih optimis. Oke, jadi sekarang preeliminasi 2026. Oke. Karena ada 2 sumber data yang minggu depan kami akan duduk dengan semua Vaskes untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Ya. Tahun 2019, 2020, 2021, dan tahun 2022. Ya. Kenapa kami mengambil tahun 2019? Karena kami saat ini sedang bekerja dalam jangka RPJMD 2019-2024 untuk melihat trennya atau kecenderungannya. Saya masih tetap yakin. Kontrolnya apa? Kontrol hasil riset kesehatan dasar yang kerjasama dengan PT Freeport Indonesia, itu prevalensi malaria tidak lebih dari 30%. Sekarang ini Pak? Iya, pada saat itu, pada bulan September, itu selama setahun itu. Yang 2022 kemarin? Iya, itu kan dilakukan dari tahun 2021, akhir 2021, dan finish. Prevalensi malaria itu ada di posisi 20%. Setelah itu di Oktober, November, Desember, dari wilayah gunung sampai pesisir di 12 kampung, dari 4.000, dari 6.000 orang yang diperiksa, itu hanya posisi pada sekitar 22%, 24%. Jadi grafiknya sudah mulai menurun dari 2019 sampai 2022 kemarin. Iya, benar. Kemudian yang paling nyata, ketika rencana El Matador, eliminasi malaria tanpa kendor di wilayah yang... dengar itu istilah El Matador. Kan untuk menuju eliminasi itu, slogan kami di Mimika itu El Matador. El Matador, eliminasi malaria tanpa kendor. Wah, Spanyol juga ini. Yes. Siap. Lanjut Pak Rey. Dan apa namanya, misalnya di distrik Mimika Baru, di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Dingonarama, poin prevalensi atau persentase malaria dari 9.000 orang yang diperiksa, hampir dari jumlah penduduk sekitar 10 atau 11.000. Jadi kan minimal kalau Mas Blood Survey itu minimalnya 80% penduduk. Ini pemeriksaan sudah 90% penduduk. Itu prevalensi malaria hanya 3%. Wah. Artinya bahwa 3 angka sumber data ini itu sebagai data kontrol kami ketika annual parasit insiden atau kasus kejadian malaria dalam per tahun, terutama di tahun 2022, itu bisa harus kami kontrol itu. Siap. Pak Rey, izin. Kalau begitu, apakah saya bisa dikoreksi Pak Rey? Ini malaria katanya Kabupaten Mimika itu peringkat pertama ya, kasus malaria tertinggi di Indonesia. Bahkan kalau tidak salah sudah se-Asia ya? Iya, benar, se-Asia. Nah, kalau memang 2024, saya dan teman-teman di Dinas Kesehatan maupun teman-teman NGO yang terlibat dalam malaria, tentu saja kasus malaria yang tinggi itu menceritakan fakta yang ada di masyarakat. Ada masalah kesehatan. Dan kenapa tinggi? Selain penularan itu terjadi, tetapi yang kedua, kami pun melapor. Sarana kesehatan di Mimika ini sudah lebih dari 50 sarana. 50 lebih. Baik itu rumah sakitnya, klinik swastanya, apotek swastanya, maupun puskesmasnya. Artinya kita bisa mendeteksi kasus dan juga kami berani melapor. Jadi itu adalah suatu konsekuensi. Nah, dari data ini, data kesehatan ini, apa yang harus kami buat? Data ini harus dimanfaatkan. Itulah yang saat ini kami sedang susun. Supaya di tahun 2026, 4 tahun sebelum masuk masa eliminasi. 2026 Pak ya, bukan 2024. Saya pikir step by step, karena di tahun 2030 itu targetnya kasus kejadian malaria per tahun itu kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Paling enggak di bawah 5 per 1.000 penduduk itu bisa terjadi di tahun 2026 mendatang. Nah, tetapi kami coba mempush
mestinya itu bisa terjadi di tahun 2024 ini. 24. Oh. Nah, bagaimana untuk terjadi di tahun 2024? Data-data dalam beberapa 4 tahun terakhir ini yang coba kami melakukan analisa dan mendesain pola strategi intervensi yang baru, mungkin ada inovasi yang baru. Siap, Pak Rey. Ya. Ya, selanjutnya Pak Rey, saya dengar ada program pembangunan rumah sakit di Wabanti, Pak Rey ya. Ya, itu benar. Sebagai kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Freeport ya. Oke. Kira-kira seperti apa Pak Rey? Dan sampai hari ini sudah sampai sejauh mana pembangunannya rumah sakit? Ya. Dan kenapa sampai harus bangun rumah sakit di sana? Baik. Bagaimana Pak Rey? Terima kasih Pak Jimmy. Pertama kita tahu sejak tahun 2000 itu ada salah satu rumah sakit Wabanti. Ya. Yang dimiliki oleh YP Maka kemudian dikelola oleh PT Freeport melalui Rumah Sakit Internasional SOS. SOS ya. Oke. Kemudian di tahun 2018, artinya hampir 20 tahun, jadi 18 tahun lebih lah. Rumah sakit itu karena ada kerusuhan, kita ingat, ada terjadi pembakaran rumah sakit. Rumah sakit, oke. Oke. Kami coba menyiapkan data-data. Kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, terutama di pedalaman, di Wabanti itu, dengan jumlah penduduk pada saat itu lebih dari 5.000, itu butuh pelayanan kesehatan. Jadi indikator penyebab itu. Nah, melalui Musrembang, di tahun 2018, 19, 20 itu diusulkan. Tetapi baru terrealisasi itu di tahun 2022 kemarin, menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama. Rumah Sakit Pratama itu kriterianya dia ada di daerah sangat terpencil. Oke, jadi Pratama itu karena dia ada di dengan jumlah penduduk atau rasio tempat tidurnya kurang dari 1.000. Artinya kalau penduduk 500 pun bisa gitu. Oh, harusnya bisa di daerah sangat terpencil. Kita lihat rumah sakit Wabanti itu untuk komunikasi masih susah. Iya, masih susah. Transportasi dari dan ke Banti itu juga masih susah. Dari Timika dan ke Banti. Iya. Rawan bencana. Betul. Nah, jadi kalau misalnya itu kita membangun puskesmas, toh kalau merujuk ke kota itu juga kan susah. Kan harus dirujuk itu kalau puskesmas karena hanya 144 diagnosa. Iya. Sehingga di tahun 2022 besaran dana alokasi khusus 45 miliar untuk menyelesaikan pembangunan. Iya. Dan kerjasama dengan PT Freeport seperti apa? Iya. Tanah yang rumah sakit Wabanti yang miliknya YP Maka. Oh, jadi rumah sakit sekarang yang dibangun itu dia? Oh, ya. Aset yang kami Dinas Kesehatan menerima hibah dari PT Freeport melalui YP Maka untuk tanah. Oh gitu, siap. 3 hektar, kemudian dihibahkan ke kami, ke pemerintah daerah Kabupaten Mimika, sebagai itu menjadi aset Pemda, dihibahkan. Semua akta notarisnya ada. Oke, wah luar biasa. Siap. Itu sebagai syarat untuk membangun rumah sakit Pratama. Itu proses pengurusannya semua di tahun 2021 lalu. Oh, iya. Oke. Siap. Kemudian bagaimana kolaborasi dengan PT Freeport? Karena wilayahnya wilayah susah, daerahnya sangat terpencil, kemudian harus melewati daerah atau wilayah operasional PT Freeport, sehingga disitulah kerjasama kami untuk membangun rumah sakit Pratama. Siap. Nah, kerjasamanya seperti apa? Tentu ada MOU, kemudian ada PKS. PT Freeport membantu terkait dengan mobilisasi peralatan. Mobilisasi dalam pengertian dari Timika ke Banti. Oh iya. Oke. Kira-kira jaraknya berapa Pak? Tahu ada pemirsa dari luar. Dari Timika kalau kita lihat, jadi mobilisasi dari Timika ini sebelum ke Banti, itu semua material akan terkumpul di LIP, Kuala Kencana. Kemudian dari Kuala Kencana itu akan dibawa naik ke mile 66. Menggunakan transportasi, alat transportasi semua punya PT Freeport, kontainer open dry, low boy, itu semua. Nah nanti sampai di mile 66 baru nanti dipindahkan.
Jadi lebih kurang 1 kali pengiriman bisa membutuhkan waktu rata-rata 4 hari. Luar biasa ya, Rata-rata 4 hari. pengiriman material semua. Iya, iya. Tentu saja dengan wilayah yang sangat sulit seperti itu, infrastruktur jalan yang belum tersedia, Iya. masalah keamanan, kami dari Dinas Kesehatan terus membangun komunikasi yang sangat intens Iya. dengan aparat keamanan, Kapolsek Tembagapura. Iya. Kepala Distrik Tembagapura itu sangat mendukung. Kemudian pihak PT Freeport baik dari community maupun government relation PT Freeport. Iya. Seperti itu. Dan sampai hari ini, kalau kita melihat data kami sampai bulan Desember itu sudah hampir 200 kontainer yang disiapkan oleh PT Freeport. Wow. Untuk dimobilisasi dengan jumlah tonasi itu hampir 2 juta ton yang sudah dibawa ke sana. Sudah dibawa ke sana ya? Iya. Oke, kemarin memang dari Salam Papua juga ada berita itu. Benar, benar. Dari yang pembangunan rumah sakit. Memang wilayah sana wilayah sulit. Jadi barang kalau misalnya kita kan ada yang memang dari luar Timika, itu harus dikirim, kita drop ke Pomako. Pomako kemudian ada warehouse, dari warehouse penyedia, dia akan bawa ke LIP. Di sana diangkat dengan alat berat untuk Mile 66 yang seperti yang disampaikan. Sekarang sudah berapa persen? Sudah tinggal? Ini tahap finishing, semua finishing ya. Berarti tahun 2023 mungkin kami sudah targetnya Maret sudah bisa difungsikan. Difungsikan. Ya. Wow, itu luar biasa. Kemudian dari PT Freeport juga menyiapkan tenaga pendamping di lapangan. Tenaga teknisi yang bekerja untuk di masyarakat dari community affair. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat turut mensupport itu. Jadi sejak awal rumah sakit itu dibangun pun sudah ada izin dari pihak kepala suku. Benar, karena itu usulan dari masyarakat melalui musrembang tingkat distrik. Jadi memang awalnya dari usulan lewat musrembang. Kemudian juga ada material lokal yang kami tidak bisa bawa dari Timika. Maka PT Freeport juga mensupport itu. Atau lihat pengerjaan atap, itu ada crane. Crane itu kami tidak bisa bawa dari Timika. Akhirnya PT Freeport mensupport crane-nya PT Freeport dari mile 74 dikasih turun ke Lembah Wabanti. Jadi memang tantangannya sangat luar biasa. Tetapi untuk pelayanan kesehatan masyarakat, kalau kita tema pembangunan saat ini di Kabupaten Mimika itu adalah pembangunan dari kampung ke kota. Kemudian tema pembangunan besar itu kan membangun dari menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Iya, siap. Seperti itu. Jadi memang sebelum tahun 2023 pun di 2022 Dinas Kesehatan sudah mulai dari kampung ke kota ya. Jadi itu memang roadmap pembangunan kami. Di tahun 2023 kami akan menyelesaikan sarana prasarana baik untuk pelayanan kesehatan maupun untuk petugas. Ada di Jila, ada di Alama, ada di Hoya sama ada di Arwano. Baik, Pak Rey izin. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan ke istilahnya ke daerah-daerah pinggiran ya. Yang selalu menjadi keluhan dalam tanda kutip itu bagaimana dengan para tenaga kesehatan untuk drop mereka ke sana, alat transportasi dan penghidupan mereka di daerah-daerah pinggiran. Bagaimana apa yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan supaya mereka tidak terlalu sering pulang dan sebagainya. Kami sebenarnya dalam 3 tahun terakhir kami membuat model tenaga kesehatan itu diantar oleh Dinkes. Termasuk menyiapkan mereka punya teman-teman di puskesmas daerah terpencil punya bahan makanan. Untuk setiap 3 bulan. Jadi mereka bisa bertahan di sana ya? Benar. Tidak pulang-pulang lagi ke kota? Benar. Jadi termasuk hak-hak mereka. Kemudian prasarana untuk petugas dan sarana untuk petugas seperti rumah dinas itu pun disiapkan. Meskipun memang masih terbatas. Tapi kami coba melihat atau memetakan puskesmas yang paling sangat jauh itu menjadi prioritas. Contoh saat ini di Potoai Buru. Potoai Buru ya. Nah, sudah ada di sana. Potoai Buru puskesmasnya beton, rumah petugasnya beton, air bersih, sarana komunikasi yang sebelumnya tahun lalu sampai bulan Juni itu menggunakan internet,
Iya. dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan tahun ini bisa Itu dilanjutkan internetnya khusus diadakan di puskesmas. Kementerian Kesehatan. Iya, tetapi itu kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kominfo. Oke. Hanya saja di bulan Juli tahun 2022 sudah tidak aktif, Ya. tapi kami sudah melaporkan itu. Oke. Dan puskesmas sendiri sudah melaporkan di awal tahun 2023. Ya. Jadi seluruh puskesmas di Indonesia, termasuk kami di Mimika, semua telah melaporkan puskesmas mana yang tersedia internet dan listrik, mana yang tidak tersedia. Oke. Dan saya pikir itu menjadi program pemerintah Kabupaten Mimika juga. Ya. Kominfo tahun ini kan akan menyediakan BTS di Banti, berarti Ya, siap. Rumah Sakit Pratama di Banti itu akan ada internet. Ada internet. Kemudian ada beberapa distrik di wilayah pesisir sudah. Ya. Itu akan membantu kami. Menurut kami, keterisolasian di Mimika saat ini itu hanya bisa diintervensi dengan dua hal, Komunikasi tadi ya. listrik dan sarana komunikasi. Maka itu akan membuka atau mencairkan keterisolasian. Sekaligus controlling dari Benar. dinas kesehatan ya, siap. Benar. Kalau terkait dengan mobilisasi nakes ke sana untuk alat transportasinya, Ya, dan seperti itu bagaimana? masih tetap ada. Kami lanjutkan tahun 2019, di tahun 2022 ini ada juga untuk transportasi udara. Siap. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan dengan baik, seperti puskesmas keliling udara. Kami nanti coba kerjasama juga mengaktifkan lagi pelayanan kesehatan udara, karena kalau kita lihat 5 puskesmas kami ada di wilayah pegunungan, Iya. terus 11 puskesmas kami ada di wilayah pesisir. Yang mana dalam setahun di wilayah pesisir, itu kira-kira cuaca yang bisa kita lewati dengan transportasi laut, sekitar dari 12 bulan kira-kira 4 bulan. Sisanya adalah gelombang itu. Nah, bagaimana respon kita, belum lagi kalau kasus-kasus emergensi. Siap. Seperti itu. Gitu ya, baik. Memang kalau berbicara dengan kepala dinas yang satu ini, biasa semua by data dan tanpa catatan. Itu semua ada di sini. Iya. Pak Rey, mohon izin, bagaimana dengan ini menjadi juga salah satu program nasional ya, stunting. Yes, bagus Pak. Di Mimika. Sudah seperti apa sekarang? Kami di tahun 2022, kami berhasil menimbang 24.000 sekian dari target 25.000 anak. Wow. Di Mimika. Iya. Dan ternyata kasus stunting kami 7%. Atau 2 kali sudah lebih rendah dari target nasional yang nanti turun 14% di tahun 2024 nanti. Iya. Nah, sekarang setelah mendapatkan demikian pula TB, dari 100.000 orang yang kami screening, kasus TB-nya itu 5%. Sekarang kan itu sudah menunjukkan, oh ini masalah kesehatannya segini nih. Iya. Stunting itu menjadi isu penting. Dengan PT Freeport maupun dana BOK, APBD, Otsus, kami akan coba membuat program yang lebih melibatkan peran masyarakat. Seperti apa itu? Penyediaan PMT, berbasis pangan lokal. Karena masalah-masalah kesehatan ternyata masalah non-medisnya yang lebih banyak dibandingkan masalah medis. Non-medisnya dalam pengertian? Contoh? Ketersediaan air bersih. Itu bukan urusan medis tuh. Iya. Kemudian bagaimana mengelola makan yang baik, cuci tangan yang baik. Nah, jadi nanti akan ada tim kesehatan puskesmas. Kami coba membuat kalau transformasi kesehatan hari ini yang pilar pertama promosi dan preventif, itulah intervensi kami. Jadi memang cara hidup sehat masyarakat yang masih. Tetapi masyarakat harus kita edukasi. Edukasi, kami coba bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengolahan pangan lokal. Nah, sekarang kan menjadi persoalan seberapa besar pangan lokal ini tersedia. Nanti tim Dinas Kesehatan, tim stunting kabupaten, tim konvergensi itu akan melakukan assessment. Dan juga nanti difasilitasi oleh PT Freeport. Jadi ada 2 isu besar yang nanti kami kawal tahun ini, adalah upaya perbaikan gizi masyarakat, dan juga upaya pengendalian penyakit
Atau gizi penyakit masyarakat umum. untuk stunting, Oh, oke. kemudian pengendalian lingkungan Iya. untuk malaria dan penyakit-penyakit yang berbasis yang lingkungan. lain. Karena dalam 10 tahun terakhir, Siap. pola penyakit di Mimika ini memang ada beban ganda. Penyakit menularnya belum selesai, tetapi penyakit tidak menularnya naik. Urutan penyakit 2 terbesar di Mimika hari ini adalah malaria, Ya, prevalensinya sekitar 24%, 24%. Ya, siap. Yang kedua adalah hipertensi, tekanan darah tinggi, Wah. yang kemudian menyebabkan orang stroke. Iya, iya. Berarti di Mimika ini banyak orang darah tinggi ya? Iya, hipertensi. Siap. Itu 16% itu menduduki urutan kedua. Oh. Penyebab dari kedua penyakit ini maupun penyakit-penyakit lain itu cuma 2, masalah perilaku. Iya. Kemudian penyakit menular punya hubungan dengan lingkungan. Lingkungan. Kalau masalah perilaku berarti pengetahuan, Tentang cara kemauan, hidup. kemampuan ya. Siap. Nah, dari 2 ini kalau kita gabungkan, maka memang harus ada keterlibatan sektor lain. Iya, iya. Kami sudah punya model intervensi Siap. bersama-sama PT Freeport. Hasil riskesda sudah ada. Ini adalah tahun ini kita akan melakukan intervensi dengan bagaimana berkolaborasi dengan sektor di luar kesehatan, Siap. berkolaborasi juga dengan masyarakat. Luar biasa. Seperti itu, Pak Jimmy. Jadi memang pemirsa Salam Papua, di tengah-tengah berbagai program dinas kesehatan khususnya di Kabupaten Mimika untuk program tahun 2023 ini memang butuh kesadaran masyarakat. Benar. Kalau kita mau sehat, bukan saja dibebankan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada dinas kesehatan, Benar. tapi sebenarnya juga bagaimana sikap kita, karakter juga Benar. cara hidup sehat itu yang perlu dikembangkan dari hidup kita. Jadi kami tunggu Pak Rey, Dinas Kesehatan khususnya tahun 2023 siap. Pak Rey. Jadi dokternya sudah selesai? Belum. Kenapa? Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai lah. Kayaknya kita pernah ketemu itu tahun lalu dan katanya akhir tahun 2021 ya. Siap. Iya, akhir tahun 2021 awal 2022 sampai sekarang belum selesai. Karena rupanya perubahan masalah kesehatan di Mimika itu setiap periode waktu 6 bulan itu berubahnya cepat. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan ini tentu saja tugas-tugas yang lain ini depending tuh. Contoh tahun lalu ini harus ada booster gini, booster begitu. Iya. Terus ini stunting harus begini dan begitu. Nah, siap. Mau tidak mau ya saya dan teman-teman tim ini harus kami ada di lapangan melihat secara langsung. Apalagi dengan isu malaria bisa sampai 500 per 1000 penduduk, tertinggi di Asia Tenggara. Persoalannya kalau kita lihat sangat sederhana, itu hanya gara-gara lingkungan. Kemudian faktor resikonya adalah minum obat tidak teratur, tidak pakai kelambu, repelen. Nah, ini harus dibuat model-model, harus dievaluasi karena ini program strategi nasional yang betul-betul menjadi fokus, menjadi raport kinerja pemerintah daerah. Gitu. Iya, itu akhirnya memang tanggung jawab tidak boleh ditinggalkan. Benar. Pegawai negeri itu kan mengutamakan kepentingan umum. Siap. Jadi memang pelayanan kepada masyarakat menjadi nomor 1. Benar. Luar biasa, Pak Rey. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Pak Jimmy dan teman-teman dari Salam Papua. Siap. Tetap menjadi mitra kerja kami. Terima kasih. Luar biasa. Semoga di waktu mendatang kita bisa kembali bertemu dengan Pak Rey untuk podcast dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Itu pastinya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jimmy. Sampai berjumpa kembali. Selamat berganti ya.